Drone meledak di jantung kota Kiev, sekolah terbakar, toko porak-poranda, dan satu nyawa kembali melayang. Ini bukan sekedar serangan biasa. Serangan ini datang di tengah upaya damai yang baru saja diajukan oleh Ukraina. Jadi, kenapa Rusia malah menggila? Di video kali ini kita akan membahas secara lengkap tragedi terbaru di Kiev, analisis motif serangan Rusia, dan bagaimana reaksi dunia terhadap eskalasi terbaru ini. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan perkembangan konflik global yang makin membara. Pada Senin 21 Juli 2025, Rusia melancarkan serangan drone ke ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan ini menyebabkan sedikitnya satu orang tewas dan membakar sebuah toko serta taman kanak-kanak. Vitali Klitschko, wali kota Kiev, menyebut dalam kanal Telegramnya bahwa 4 distrik di kota Kiev jadi sasaran, termasuk diantaranya bangunan tempat tinggal, sebuah kios, dan sebuah taman kanak-kanak yang terbakar hebat. Pintu masuk stasiun metro Lukyanivska juga rusak parah. Gambar-gambar yang beredar menunjukkan kaca-kaca pecah, logam terpelintir, dan kepanikan warga. Kepala Administrasi Militer Kiev, Timur Kakchenko, mengonfirmasi bahwa satu orang meninggal dunia dalam serangan tersebut. Serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa Kiev telah mengusulkan putaran baru perundingan damai dengan Moskow, sebuah langkah yang dianggap krusial setelah perang yang telah berlangsung sejak 2022. Namun faktanya, 2 putaran pembicaraan sebelumnya di Istanbul berakhir tanpa hasil. Tidak ada kesepakatan gencatan senjata, bahkan tidak ada jeda kemanusiaan. Yang terjadi justru pertukaran serangan besar-besaran dan kesepakatan pengembalian jenazah prajurit yang gugur. Jadi, apakah serangan ini merupakan pesan bahwa Rusia tidak percaya dengan niat damai Ukraina, atau justru ini respon terhadap tekanan internasional? Menariknya, bulan ini juga Rusia menyatakan kesediaan untuk melanjutkan pembicaraan damai. Pernyataan ini datang tak lama setelah ultimatum Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump memberi Rusia waktu 50 hari untuk mencapai perjanjian damai. Jika tidak, Moskow terancam menerima sanksi ekonomi tambahan dari Washington. Nah, pertanyaannya, apakah serangan ini merupakan langkah tawar-menawar Rusia, sebuah kartu tekanan ke Ukraina dan sekutunya? Di saat bersamaan, Uni Eropa mengumumkan paket sanksi ke-18 terhadap Rusia. Sanksi ini menargetkan bank-bank utama Rusia, penurunan batas harga ekspor minyak Rusia, dan pengawasan lebih ketat pada teknologi militer. Namun yang mengejutkan, China ikut merasa dirugikan. Beijing merespon dengan nada keras karena beberapa entitas bisnis Tiongkok juga ikut terkena imbas sanksi Eropa. Ini menambah rumit peta geopolitik yang sudah panas. Jadi, bukan cuma Rusia dan Ukraina yang sedang terlibat konflik, tapi ini sudah menjadi benturan global antara kekuatan dunia, Amerika, Rusia, Eropa, dan bahkan China. Dengan semua kejadian ini, masa depan Ukraina dan mungkin juga dunia masih jauh dari kata damai. Pertanyaannya, apakah serangan ke Kiev ini akan menggagalkan upaya damai yang baru? Apakah Zelensky akan tetap mengulurkan tangan? Atau Ukraina justru akan membalas serangan ini dengan kekuatan penuh? Bagaimana reaksi Trump dan NATO? Kita akan terus pantau, tapi satu hal pasti, perang ini belum akan selesai dalam waktu dekat.